Ketika kita mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita, kemenangan yang Tuhan berikan bagi setiap kita, itu tanda kita menghargai apa yang Tuhan berikan, dan itu akan menarik berkat kemenangan yang jauh lebih besar. Setiap perkara kecil dipercayakan perkara, kita syukuri kemenangan sekecil apapun itu, saudara. Saya mau bilang, saudara, Tuhan akan anugerahkan kemenangan yang jauh lebih besar. Benar, Tuhan, memuji-Mu selamanya. Itu menjadi keinginan kami, Tuhan. Kami doa segala pujian menyembahan kami di tempat ini hanya bagi satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa, itu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami doa biar kiranya Tuhan melalui pujian penyembahan kami, nama Tuhan dipermuliakan, hati Tuhan disenangkan. Kami doa ketika nama Tuhan dipermuliakan, hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan tercurah. Setiap kami yang hadir, kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Dan dengan ucapan syukur di tempat ini, kami mau bawa hati kami Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kami mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Tuhan, apapun yang disampaikan bukan berasal dari hamba-Mu yang terbatas ini, tapi semuanya datangnya dari isi Tuhan. Karena kami percaya ketika yang disampaikan adalah isi Tuhan, pasti ada kuasa, pasti memberkati dengan sempurna. Dan kami doa, kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami juga doa hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman Bapa, urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan yang sucikan, Tuhan yang layakkan tutup bungkus di balik kaki salib Tuhan. Jika ada dosa Tuhan mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, hamba gak layak tanpa Tuhan, bahkan lemah tanpa Tuhan. Tapi oleh karena kasih anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, Tuhan menyucikan, melakukan, memampukan, mengubahkan yang biasa yang luar biasa untuk jadi berkat bagi setiap jemaat. Kami doa sekali lagi Tuhan, sama seperti Daud diurapi roh Tuhan berserta hidupnya luar biasa. Hamba-Mu diurapi roh Tuhan berserta pelanannya luar biasa. Semua yang hadir, semuanya diberkati sempurna. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melakukan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu saudara. Jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Sukacita Tuhan luar biasa tercurah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Dari senyumannya kelihatan mana yang udah terima THR, mana yang ngeluarin THR saudara. Haleluya. Tapi sekali lagi, dalam segala keadaan tetap bisa bersukacita, amin. Kenapa? Karena Tuhan kita setia dalam kehidupan setiap kita. Bilang sama kanan kirimu, sukacita dalam segala keadaan. Bilang sama yang ngomong, karena Tuhan kita baik. Bilang sama yang ngomong, senyumannya mana. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan saya senang bisa jumpa dengan saudara-saudara, orang-orang yang luar biasa, amin. Kenapa? Karena di saat orang lain sibuk pilih-pilih jalan-jalan saudara, saudara tetap mencari Tuhan. Artinya apa? Saudara orang-orang yang cinta Tuhan, setia sama Tuhan. Dan kabar baiknya, orang yang setia, yang cinta Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Yuk kita buka Alkitab kita saudara, dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8 ayat 37. Satu ayat sebagai pembuka dan mengantar pembahasan kita. Roma 8 ayatnya yang ke-37. Yuk yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Sama-sama kita baca dengan nyaring. 3, ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada apa?
Oleh Dia yang telah apa? Sekali lagi 3, ya, tetapi dalam semuanya itu kita apa? Lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah apa? Kalau saudara perhatikan 2 minggu terakhir saudara, ada kalimat yang muncul dalam setiap pembukaan khotbah saya dalam 2 minggu terakhir, yaitu bicara tentang apa kita lebih daripada pemenang. Sama-sama bilang sama saya pemenang. Sama-sama bilang sama kanan kirimu, kita pemenang. Bilang sama yang ngomong, bahkan lebih daripada pemenang. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Kenapa? Karena memang sejak semula Tuhan menciptakan saudara dan saya, apapun masalah, tantangan, persoalan kehidupan, kita bukan diciptakan untuk kalah, tetapi untuk menang, bahkan lebih daripada pemenang. Katakan amin. Nah, tapi bicara tentang kemenangan ini saudara, bukan hanya harus diraih, tetapi juga harus dipertahankan. Sama-sama bilang sama saya, harus diraih. Sama-sama bilang sama saya, harus dipertahankan. Amin. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, untuk mencapai kemenangan butuh pengorbanan. Untuk mencapai kemenangan ada banyak harga yang harus dibayar. Untuk mencapai kemenangan ada proses yang panjang di sana. Dan saya mau bilang saudara, jangan sampai ketika kita mencapai kemenangan kita tidak jaga dengan baik. Akhirnya apa? Kemenangan berlalu begitu saja. Jangan sampai ketika kemenangan kita capai kita tidak jaga dengan baik. Akhirnya apa? Hanya menjadi satu momen yang begitu cepat berlalu. Dan akhirnya apa? Saudara, tidak menjadi bagian kita selamanya. Sekali lagi saya mau bilang saudara, yang Tuhan rancangkan bagi setiap kita bukan hanya untuk menang 1 kali saja, bukan hanya untuk menang 2 kali saja, 3 kali saja, tapi yang Tuhan rancangkan setiap langkah kita, langkah kemenangan. Yang setuju sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, makanya bicara tentang kemenangan harus kita jaga. Sama-sama bilang sama saya, kemenangan harus dijaga. Sama-sama bilang sama saya, kemenangan harus dipertahankan. Amin. Itu yang sama-sama kita akan bahas hari ini saudara. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini saudara tahu apa yang harus dilakukan, sehingga saudara senantiasa melihat kemenangan demi kemenangan sampai akhir. Kita lebih daripada pemenang. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa kunci mempertahankan kemenangan? Yang pertama Alkitab catat adalah bicara tentang bersyukur kepada Tuhan yang adalah sumber kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, bersyukur. 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 57. Yuk sama-sama kita baca. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 57. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. 3, ya, tetapi yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi 3, ya, tetapi syukur kepada Allah yang telah apa? Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang memberi kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, bersyukur kepada Tuhan. Mazmur 98 ayat 1. Mazmur pasal yang ke-98 ayatnya yang pertama. Yuk sama-sama kita baca. 3, ya, nyanyikanlah sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang, sama-sama bilang sama saya, Tuhan mengerjakan keselamatan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mengerjakan kemenangan. Nah, saya mau bilang saudara, kalau hari ini kita bisa ngalamin kemenangan atas masalah, persoalan, tantangan, sakit, penyakit dalam kehidupan setiap kita, saya mau bilang saudara, karena semua itu berasal dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, karena Tuhan yang mengizinkan. Sama-sama bilang sama saya, karena Tuhan yang memberikan. Amin. Kenapa? Karena kita tahu bersama saudara, tidak ada satupun yang terjadi di bawah kolong langit ini tanpa seizin Tuhan. Semua Tuhan yang anugerahkan bagi setiap kita. Tuhan memang yang berikan bagi setiap kita. Mau sehebat apapun kita berusaha, mau sehebat apapun kita berjuang, kalau Tuhan bilang no, saya mau bilang saudara, tetaplah no. Tapi ketika kita berjuang, kita berusaha dan Tuhan bilang yes, saya mau bilang saudara, disitulah kita akan meraih kemenangan. Katakan amin. Nah, makanya sebagai respon yang benar ketika kita sadar bahwa kemenangan kita datangnya dari Tuhan, saya mau bilang saudara, yang Alkitab ajarkan untuk mempertahankan kemenangan adalah mengucap syukur. Sama-sama bilang sama saya, mengucap syukur. Amin. Saya kasih analogi sederhana yang pernah saya bawakan buat saudara. Misalnya, saudara datang ke gereja, kebetulan di sesi di mana saudara mau hadir ada 2 pendeta yang pelayanan. Seperti hari ini misalnya. Kemudian, saudara karena baru habis acara di rumah, saudara ingin memberkati pendeta, saudara bawa
saksang NBPK untuk pendeta. Saudara siapkan 2 porsi saksang dan 2 porsi BPK. Saudara mau kasih untuk pendeta. Saudara memberkati pendeta. Akhirnya ketika saudara bawa, saudara bilang sama pendeta yang pertama, Pak Pendeta, ini ada BPK and saksang spesial buat Pak Pendeta. Pendeta yang pertama langsung, haleluya, haleluya. Aduh terima kasih mau lihat godang opung. Waduh memang saya suka sekali babi-babi. Kebetulan memang itu makanan kerajaan sorga opung. Saya selalu berdoa supaya ketika pengangkatan itu binatang imut-imut naik sorga. Haleluya. Sekali lagi mau lihat. Tadi malam saya mimpi babi opung. Waduh mau lihat. Tuhan yang berkati opung. Sarangeo. Itu pendeta pertama. Pendeta yang kedua, saudara bilang, Pak Pendeta, ini saya bawa BPK dan saksang. Oh iya, thank you. Minggu depannya, saudara cuma punya 1 porsi BPK. Pertanyaan saya, saudara akan kasih ke pendeta yang pertama atau pendeta kedua? Kenapa? Yes, karena pendeta yang pertama, dia mengucap syukur, dia menghargai. Saya mau bilang, saudara, makanya akhirnya kita tergerak untuk memberikan lagi kepada dia. Saya mau bilang saudara, begitupun kita dengan Tuhan. Ketika kita mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita, kemenangan yang Tuhan berikan bagi setiap kita, itu tanda kita menghargai apa yang Tuhan berikan. Dan itu akan menarik berkat kemenangan yang jauh lebih besar. Setiap perkara kecil dipercayakan perkara. Kita syukuri kemenangan sekecil apapun itu saudara. Saya mau bilang saudara, Tuhan akan anugerahkan kemenangan yang jauh lebih besar sekali lagi bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Makanya kalau saya boleh ambil saudara sebuah kalimat dari Corrie ten Boom. Dia bilang begini saudara. Bersyukurlah bahkan untuk apa? Karena itu bisa menjadi apa? Sama-sama bilang sama saya awal. Sama-sama bilang sama saya pintu. Jadi ketika kita bersyukur atas apa yang kita terima, saya mau bilang saudara, akan menjadi pintu kita melihat kemenangan yang jauh lebih besar. Ketika kita bersyukur akan apa yang Tuhan anugerahkan sekalipun itu kecil, saya mau bilang saudara, akan menjadi awal kita melihat kemenangan yang jauh lebih besar. Katakan amin. Makanya sekali lagi saudara, sekecil apapun kemenangan itu syukurilah. Ya tapi Pak Pendeta, ini cuma kemenangan atas sakit penyakit yang biasa aja Pak Pendeta. Ini cuma menang atas sakit penyakit, yaitu panu Pak Pendeta. Sekalipun mengucap Pak Pendeta, tapi ini Pak Pendeta cuma masalah kemenangan terhadap orang yang mau jatuhkan saya, levelnya jauh di bawah saya Pak Pendeta, posisinya di kantor. Jadi ya udah biasa aja, ini kemenangan kecil. Tetap mengucap Pak Pendeta, tapi ini cuma kemenangan dari pelakor yang mohon maaf secara spek beda jauh sama saya. Tetap mengucap. Dari hal kecil kita mengucap syukur. Tuhan percayakan kemenangan yang jauh lebih besar. Yang setuju tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri mau mengucap syukur. Bilang sama yang ngomong di situ ada kemenangan besar. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa kunci mempertahankan kemenangan? Tidak sombong, tidak arogan, rendah hati. Sama-sama bilang sama saya tidak sombong. Sama-sama bilang sama saya tidak arogan. Sama-sama bilang sama saya tetap rendah hati. Amsal 16 ayat 18. Yuk, Amsal pasal yang ke-16 ayat 18. Sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. 3 ya, kecongkakan. Dan sekali lagi 3 ya, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Yuk sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3 ya, demikian jugalah tunduklah kepada, dan kamu semua rendahkanlah apa? Sebab Allah. Perhatikan ayat yang ke-6 dikatakan apa di sana ayat yang ke-6? 3 iya, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu apa? Saya mau bilang saudara, ini masih punya korelasi dengan poin yang pertama. Kalau kita sadar bahwa kemenangan kita datangnya dari Tuhan, tanpa Tuhan kita nggak bisa menang. Harusnya nggak ada yang kita sombongkan saudara. Betul?
Saya mau bilang saudara, jadi ketika kau menang hari ini, untuk melihat kemenangan demi kemenangan tetap menjadi bagian dalam kehidupanmu, pastikan kau tetap menjadi anak Tuhan yang rendah hati. Kenapa? Karena sadar bahwa semuanya dari Tuhan. Ada banyak orang, kenapa akhirnya nggak ngalamin kemenangan demi kemenangan di kemudian hari? Karena ketika dia menang ada kesombongan, akhirnya Tuhan ambil kemenangan itu untuk mengajarkan dia tentang kerendahan hati. Terlambat. Pendeta udah pap. Kenapa? Mau buru-buru malam takbiran? Nanti malam belum. Saya mau bilang sekali lagi saudara, kalau kita sadar kemenangan kita dari Tuhan, jangan ada kesombongan, amin. Karena kesombongan akan menjadi awal mula dari kejatuhan. Jadi kalau hari kau menang, saya mau bilang saudara tetap rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, katakan amin. Karena orang kalau mulai ada kesombongan, saya suka satu kalimat bilang begini saudara, orang sombong tuh ibarat buah busuk saudara, nggak usah dijatuhin, tinggal tunggu waktu jatuh sendiri saudara. Ada banyak orang saya lihat hebat, tapi ketika mulai dikuasai kesombongan, jatuh loh saudara. Sekali lagi saya mau bilang saudara, kemenangan dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kemenangan dari Tuhan. Memang kalau belum makan malam tuh agak lamanya. Sama-sama bilang sama saya, kemenangan dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, tetap rendah hati. Amin. Dan tapi saya percaya dari wajah-wajah saudara, saudara adalah orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Gak usah tepuk tangan. Tapi saya mau bilang saudara, ada banyak orang Kristen sebenarnya rendah hati di hadapan Tuhan, tapi sombong di hadapan sesama. Kenapa? Pernah lihat? Atau pelakunya? Ada banyak orang di hadapan Tuhan rendah hatinya luar biasa. Tuhan, aku nggak bisa apa-apa tanpa Engkau. Karena dia tahu kalau sampai dia sombong, Tuhan bisa ambil semuanya. Jadi di hadapan Tuhan dia rendah hati, tapi di hadapan sesama, mohon maaf ya, sombongnya bukan main saudara. Di hadapan Tuhan rendah hati, tapi di hadapan sesama baru menang tender langsung bilang, pertemuan keluarga besok, pokoknya pastikan mobil kita yang baru itu masukkan ke paling depan. Kalau perlu parkir di teras, kalau perlu masuk ke ruang tamu itu mobil. Supaya orang tahu kita baru menang tender. Itu mobil 2 pintu. Pick up. Ada banyak orang di hadapan Tuhan, dia rendah hati di hadapan sesama, sombongnya bukan main. Menang-menang, mentang-mentang baru menang dalam bisnis, pakai gelang full dari sini sampai jalan. Arah Yesus. Mentang-mentang dia baru dapat promosi, dia diterima di profesi yang diidam-idamkan calon mertua. PNS. Pegawai bank, pegawai BUMN, fans Manchester United, fans MU itu iman mertua loh saudara. Fans MU mana suaranya? Wih banyak loh. Tapi saya mau bilang buat para fans MU, tolong rekam bagian ini. Saya mau bilang buat para fans MU ya, oke, siap-siap. Saya mau bilang ya, pilih pasangan itu fans MU. Sama MU aja dia setia, apalagi sama kamu. Aduh. Bukan karena saya fans MU ya. Cuma kebetulan M di MU itu Marcel. Saya mau bilang ya, ada banyak orang di hadapan Tuhan rendah hati, tapi di hadapan sesama mentang-mentang dia punya jabatan, punya posisi baru jadi PNS, baru jadi karyawan BUMN. Pertemuan keluarga hari Minggu dia datang pakai name tag supaya semua orang tahu saya laki-laki sukses, darah Yesus. Oh haleluya. Ketemu orang, saudaranya sendiri pengangguran, kerja apa? Masih nganggur.
BUMN. Jangan dekat-dekat, rakyat jelata. Oh, darah Yesus Tuhan. Oh, saya mau bilang saudara, rendah dengan segala apa yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saya. Mohon maaf, sekalipun banyak pujian, saya tetap jaga hati saya, jangan ada kesombongan. Ibu Gembala Sidang selalu bilang apa? Tetap jaga hati, tetap jaga hati, karena hati pusat kehidupan. Jadi saya selalu jaga hati saya, jangan ada kesombongan. Segala pujian saya nggak mau akhirnya membuat saya jadi sombong, saudara. Orang mau ngomong apapun, tetap rendah hati. Makanya kalau saudara yang udah lama jadi jemaat Tiberias, udah lama kenal saya, saudara bisa memperhatikan, saudara bisa buktikan, saya nggak berubah dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Iya kan? Jemaat mau minta doa, jemaat mau minta foto, apakah saya berubah? Enggak. Cara jalan nggak berubah, tetap biasa aja. Nggak tiba-tiba hidung saya menantang langit. Enggak. Iya kan? Jemaat minta foto, saya oh iya mau berapa? Ya udah. Walaupun kadang-kadang mohon maaf ya, ada jemaat nggak punya perasaan. Udah tahu pendeta 1 hari 9 sesi, minta foto berkali-kali. Pak pendeta gaya begini, oke. Gaya begini, oke. Gaya begini Pak pendeta, oke. Yang begini Pak pendeta. Nggak sekalian aja foto pre-wedding kita. Tunjuk-tunjuk langit. Tapi saya nggak apa-apa. Cuman kadang-kadang ada jemaat yang mohon maaf ya, udah gaya 10 kali, udah tunjuk langit. Pas udah tunjuk langit, fotonya timer 10 detik. Biasa ibu-ibu pelakunya. Iya. Belum ya Bu ya. Udah kering. Jangan ketawa Bu, bertobat Bu. Pernah saya sama tim saya udah buru-buru nih mau naik pesawat saudara. Kan bandara kan kadang-kadang saudara dari pintu masuk sampai terminal 23 larinya jauhnya minta ampun saudara. Ini saya berdua sama tim saya, udah mau masuk pesawat, kita udah terakhir nih, udah dipanggil. Marcel Saerang, udah dipanggil. Udah lari kenceng banget, jauh banget. Sambil lari terpesona. Biar semangat gitu saudara. Udah lari jauh banget saudara. Akhirnya saya lihat tinggal saya sama tim saya berdua. Tinggal berdua kita mau masuk. Penumpang semua udah masuk, tapi saya lihat yang jaga counter masih ada 1 orang saudara yang jaga di depan. Akhirnya kita langsung lari, langsung scan tiket, langsung masuk di pesawat. Pas di Garbarata lagi buru-burunya, tiba-tiba yang jaga tadi langsung bilang, Pak, dalam hati saya, Tuhan apa udah terlambat ini, nggak boleh masuk ya. Udah keringet dingin saudara, bayar tiket mahal. Saya bilang kenapa ini? Apa jangan-jangan ada yang scan rusak atau apa? Pak, iya. Boleh foto? Oh, Tuhan. Tapi saya tetap, oh iya boleh. Saya nggak tiba-tiba bilang, enyah dari hadapanku Amira. Enggak. Saya mau bilang sekali lagi saudara, tetap rendah hati, amin. Jangan ada kesombongan, amin. Saya belajar dari Ibu Gembala Sidang kita saudara, Ibu Gembala Sidang kita wanita hebat, wanita powerful. Tapi sampai hari kalau saudara ketemu tetap rendah hati itu. Senyum sama orang, shalom. Shalom. Ya. Saya mau bilang saudara, rendah. Ketika ada kesombongan akan menjadi awal mula kejatuhan. Tapi ketika kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan, hadapan sesama, kemuliaan Tuhan dinyatakan, kemenangan demi kemenangan jadi bagian kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang kanan kirimu jangan sombong. Bilang sama yang ngomong, lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang selanjutnya, yang ketiga, imam musik boleh siap-siap saudara. Yang ketiga, imam musik. Saya punya 4 poin, tapi poin yang ketiga saya akan cepat. 3 adalah bicara tentang menggunakan kemenangan untuk kemuliaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, untuk kemuliaan Tuhan. 1 Samuel 17:47, sama-sama kita baca. Yang sudah di sana 1 Samuel 17 ayat 47 boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Dan akan mengetahui bahwa apa?
bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam apa? Ini adalah perkataan Daud sebelum mengalahkan Goliat. Dan yang menarik begini saudara, Daud sudah tahu bahwa dia akan ngalamin yang namanya kemenangan. Dia tahu bahwa bersama dengan Tuhan dia pasti meraih kemenangan. Tapi dia nggak mencuri kemuliaan Tuhan. Sejak awal, bahkan sebelum dia ngeraih yang namanya kemenangan, dia sudah persembahkan kemenangannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mau bilang saudara, salah satu tujuan Tuhan mengizinkan kita ngalamin yang namanya kemenangan adalah supaya melalui kemenangan itu nama Tuhan dipermuliakan. Makanya John Calvin bilang begini saudara, kemuliaan Allah adalah tujuan utama dari segala, sekali lagi, kemuliaan Allah adalah tujuan utama dari segala ciptaan. Jadi ketika Tuhan izinkan saudara dan saya ngalamin kemenangan, Tuhan mau melalui kemenangan itu kita muliakan Tuhan. Ketika nama Tuhan dipermuliakan melalui kemenangan kita, banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan sorga. Makanya ada banyak kesempatan ketika ada jemaat Tuhan bilang, Pak terima kasih doanya saya sudah sembuh, terima kasih doanya saya sudah dipulihkan. Tadi ada seorang jemaat Betos tadi ketika saya nyampe dia langsung bilang sama saya, Pak terima kasih doanya jantung saya sudah sembuh. Saya bilang terima kasih sama Tuhan, karena semua dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mau bilang saudara, jangan mencuri kemuliaan. Pastikan kita kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama. Bilang sama kanan kirimu, semuanya dari Tuhan. Bilang sama yang ngomong, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sebenarnya saya cuma siapkan 3 poin hari ini, tapi tadi pagi di cabang yang pertama Tuhan taruh poin yang keempat di hati saya, yaitu apa? Untuk mempertahankan kemenangan. Ketika kau menang, jangan jahat. Jangan jadi orang jahat. Saya bilang saudara, banyak orang awalnya hatinya baik, tapi ketika sudah di posisi menang, sudah punya jabatan, sudah punya harta, kekayaan, sudah punya posisi yang luar biasa, hatinya berubah jadi jahat. Siapa dalam Alkitab? Saul. Saul awalnya baik nggak? Baik. Awalnya Saul orang baik, makanya Tuhan pilih dia untuk menjadi raja. Tetapi ketika dia sudah di posisi yang menang, dia lihat Daud diberkati, dia lihat Daud diangkat Tuhan naik, dipromosikan Tuhan, insecure, iri hati, jadi punya niat jahat sama Daud. Akhirnya ending dari kehidupan Saul itu mengenaskan, itu menyedihkan sekali saudara. Jangan jadi orang jahat. Gak apa-apa orang dunia bilang, rugi lu jadi orang baik, hari gini masih baik, lu menderita sendiri. No, kebaikan kita akan membuat kita berurusan sama Tuhan saudara. Ada 2 quotes yang saya bagikan buat saudara. Max Lucado bilang begini saudara, jangan berhenti berbuat baik hanya karena orang lain tidak menghargainya. Tuhan melihat, dan itulah yang terpenting saudara. Billy Graham bilang begini saudara, dunia mungkin melupakan kebaikanmu, tetapi Tuhan mencatatnya untuk selama-lamanya. Jadi orang dunia mau balas atau tidak, tetaplah jadi orang baik. Orang mau jahat sama kita atau dia baik sama kita, tetaplah jadi orang baik. Jangan izinkan kejahatan orang lain, perkataan, tindakan orang lain merubah kebaikan hati kita. Saya pernah baca satu cerita saudara. Ada seorang yang melihat ular, dia masuk ke perapian, terus dia ambil ular itu, dia selamatkan ular itu. Tapi ular itu mematok tangannya. Tapi tetap ular itu dilepaskan dengan baik dan dilepaskan begitu saja. Temannya nanya, kok lu biarin ular yang udah matok tangan lu lepas begitu saja, kenapa nggak lu lempar lagi aja ke api? Udah lu tolong, nggak tahu diri. Tapi dia bilang begini, naluri ular itu memang untuk mematok. Naluri saya sebagai anak Tuhan adalah tetap jadi orang baik. Kadang-kadang kita berubah gara-gara tindakan orang lain ya.
Ada seorang ibu bilang begini sama saya, Pak Pendeta, sebenarnya saya nggak mau jadi begini, tapi tindakan orang itu membuat saya jadi begini. Hey, jangan izinkan tindakan orang lain yang buruk membuat kita jadi buruk. Tetaplah jadi orang baik. Pak Pendeta, tapi kalau saya jadi orang baik rugi saya, Pak Pendeta. Kalau saya jadi orang baik, Pak Pendeta, saya nggak akan sukses, nggak akan berhasil, nggak akan meraih kemenangan. Ada banyak orang bilang begini, saudara. Untuk jadi orang sukses, katanya untuk melihat kemenangan kita harus punya dark trait, sifat jahat. Saya mau bilang hati-hati dengan falsafah dunia itu, kata Alkitab, saudara. Memang dengan kejahatan orang bisa naik gak? Bisa. Dengan fitnah sana fitnah sini, jatuhin sana jatuhin sini, orang bisa naik gak? Bisa. Tapi nggak akan untuk selamanya. Ketika orang jahat, dia sementara mengadakan permusuhan dengan Tuhan. Memang orang baik kadang-kadang orang dunia bilang, rugi lu jadi orang baik, lu diinjak-injak, lu jadi orang baik, malu sama nama lu saja butet lamtiur. Masa lu nggak balas? Saya mau bilang, saudara, nggak apa-apa. Bagi orang dunia kebaikan kadang-kadang sebuah kebodohan, tapi kita tahu mata Tuhan tertuju kepada orang benar, orang baik. Coba kita lihat Alkitab kita, saudara. Ayat terakhir kita 1 Petrus 3:11-12 bilang begini, saudara. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha. Ayat 12 dikatakan apa? Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Tahan sampai di sana. Ketika kau jadi orang baik, ketika kau jadi orang benar, orang dunia mungkin bilang, hey, lu akan stuck di sana. It's okay. Ada saat dimana sebagai orang baik mungkin kita akan ngalamin stagnasi, tapi ingat, mata Tuhan tertuju kepada kita. Akan ada saat dimana promosi dari Tuhan, tangan Tuhan sendiri akan mengangkat setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Pak, bagaimana dengan orang jahat, Pak? Selanjutnya dikatakan apa? Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat. Gak usah iri sama orang jahat. Akan ada saat dimana Tuhan akan menghancurkan mereka, buah dari kejahatan mereka, supaya mereka bertobat. Saya banyak melihat orang jahat sekuat apapun hancur dibuat sama Tuhan supaya dia bertobat. Tapi ngerinya orang kalau udah jahat, udah diproses sama Tuhan gak bertobat. Saya mau bilang, saudara, cara Tuhan bisa mengerikan, saudara. Jadi kalau hari ini, mohon maaf, ada di antara kita yang jahat, cepat bertobat sebelum Tuhan proses dengan caranya Tuhan. Ada seorang ibu di SCBD, saya akan tutup kesaksian saya dengan ini, saudara. Rumahnya itu mau diambil sama mafia tanah, saudara. Jadi ada satu fase di mana dia untuk menolong orang, dia dipinjam sertifikat rumahnya. Ternyata digandakan sama orang yang gak bertanggung jawab, dan akhirnya mau diambil dan dia mau diusir dari rumahnya sendiri yang sudah dia tinggali berpuluh-puluhan tahun, saudara. Dan yang ngeri adalah pelakunya orang Kristen juga, saudara. Dia udah kasih tahu, orang ini tetap ngeyel. Akhirnya cerita sama saya, kita doa terus menerus, saudara. Berkali-kali tetap orang ini makin hari makin ekstrim, saudara, caranya. Singkat cerita, ibu ini, saudara, akhirnya doa terus, rajin doa terus. Pak, saya percaya Tuhan kasih kemenangan. Pak, saya berdoa Tuhan kasih kemenangan. Dalam kelelahannya, saudara, dia doa, Tuhan tolong, Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan kasih kemenangan. Dan akhirnya di sebuah ibadah dia datang sama saya dan bilang, Pak, orang jahat itu dipanggil Tuhan dengan cara yang begitu mengagetkan, saudara. Makanya jangan pernah jadi orang jahat. Karena gini, saudara, sekalipun seluruh dunia mau menjatuhkan setiap kita, selama Tuhan di pihak kita, kita pasti lihat kemenangan. Tapi kalau kita jadi orang jahat, sekalipun dunia membela kita, kalau Tuhan lawan kita, pasti hancur. Makanya jangan pernah jahatin orang jahat, orang baik.
Sai maito, sai masude. Jangan pernah jahatin orang baik dan jangan pernah jadi orang jahat. Tapi sekalipun orang jahat, jangan saudara jahatin. Jangan opa dia jahat, saya jahat balas. Jangan. Tetap jadi orang baik. Betul toh? Siapa yang ketawa tadi? Gue colok mata. Tuhan aja bilang kasihilah. Saya pernah ngalamin di mana orang jahatin saya dan saya mau bilang saudara, saya memang pendeta tapi dalam tubuh ini mengalir darah Manado saudara. Di dalam sakit hati saya bilang, Tuhan boleh nggak Tuhan aku balas Tuhan, sedikit aja Tuhan. Tapi Tuhan bilang sama saya, pembalasan bukan hakmu tapi hakku. Akhirnya cuma dia bilang, oke lah Tuhan, ya mau gimana, harus taat. Tapi dalam proses itu saya lihat Tuhan yang membela saya. Kemenangan yang Tuhan anugerahkan itu jauh lebih luar biasa. Tetap jadi orang baik, kau akan melihat tangan Tuhan membela, memberikan kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap jaga hatimu baik, tetap jadi orang baik. Di situ ada kemenangan, di situ ada pembelaan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatku naik ke. Percayalah, percayalah. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sambil kita boleh bangkit berdiri, angkat suaramu, katakan meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Sama-sama tundukkan hatimu di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita bahwa kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Dan ketika kita meraih kemenangan, pertahankanlah kemenangan yang Tuhan anugerahkan. Pastikan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Senantiasa milikilah kerendahan hati, jangan ada kesombongan. Yang ketiga, gunakanlah kemenangan untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya melalui kemenanganmu jadi kesaksian bagi banyak orang, banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan sorga. Dan yang terakhir, tetap jaga hatimu baik, karena Tuhan berdiri di samping orang-orang baik. Tuhan membela orang-orang benar. Selama hatimu baik, selama langkahmu benar, penyertaan Tuhan akan membawa langkahmu pada kemenangan demi kemenangan. Sambil langkah tanganmu di hadapan Tuhan.